Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing dan menunjukkan seperti yang saya ucapkan kemarin, bahwa dengan penggunaan lubang tanam yang lebar itu bisa menggenjot dari pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Ini langsung saya buktikan, teman-teman. Jadi waktu itu 1 batang, 2 batang, 3 batang di sana, 4, 5, 6. Ini saya gunakan lubang tanam sekitar 60 kali 60 dengan kedalamannya itu ya sedalam polybag lah, berapa, 40 atau 50 cm. Jadi yang 6 ini memang sengaja saya buat seperti itu, dan yang lain tidak saya gunakan seperti itu. Kenapa? Ya lumayan sedikit repot. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita mau repot sedikit dan hasilnya, ya kita lihat langsung saja teman-teman. Ini yang saya gunakan lubang tanam. Ini bekasnya bisa kita lihat, dan videonya ada teman-teman. VT-nya pernah saya buat waktu itu dengan judulnya yaitu cara untuk mempercepat pertumbuhan batang sawit, seperti itulah kira-kira. Jadi lubang sini dulu yang saya review juga, dan ini pertumbuhannya sudah wow teman-teman. Ini usianya 2 bulan, karena saya beli kecambah ini di bulan 3 datangnya, waktu itu saya semai, dan ini pertengahan bulan 5. Namun saya tanam di lahan ini usianya 9 bulan atau 10 bulan kemarin, bulan satuan. Jadi di lahan sudah 4 bulanan. Namun kalau saya tanam 1 tahun, tentu kalau dari mulai saya dapat kecambah ini 1 tahun 2 bulan teman-teman. Ya lumayan lah, sudah sebesar ini. Ini teman-teman, kita lihat kalau tidak percaya. Jadi esensinya apa teman-teman? Kalau kita ingin ini teman-teman ya, kalau kita ingin susah payah sedikit saja, tentunya kalau kita kerjakan sendiri sih ya lumayan repot, tapi kalau kita upah dan orang lain juga mengeluarkan biaya yang cukup, namun hasilnya lumayan sungguh-sungguh berbeda ketimbang yang tidak menggunakan lubang tanam yang lebar. Ini dulu teman-teman batasnya sebatas ini, dan di lubang tanamnya saya berikan pupuk dasar yaitu dolomit dengan rock fosfat RP. Jadi dolomitnya itu 1 kg, RP-nya setengah kilogram saya taburkan, baik itu di dasar, di dinding, kemudian di tanah yang untuk timbunannya itu saya taburkan. Kemudian saya diamkan beberapa hari, kemudian baru saya tanam. Seperti itu teman-teman. Dan ini varietasnya PPKS 239, dan perkembangannya yang 6 batang tentu sangat-sangat terlihat teman. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Dan hampir sama dengan yang usianya sudah berapa bulan, 5 bulanan teman-teman, atau 6 bulanan di sana, yang lebih tua, lebih cepat. Sebenarnya kalau sawit itu semakin cepat ditanam di lahan, dia akan semakin cepat tumbuh atau semakin cepat berkembang. Kalau kelamaan di polybag ya tentunya dia tidak berkembang secepat saat di lahan. Ini teman-teman buktinya. Yang itu, yang ini, dan yang tidak menggunakan lubang tanam yang lebar, yang hanya menggunakan menggunakan standar polybag, ini pakai lubang tanam besar teman-teman. Dan ini yang hanya sebesar polybag saja teman-teman. Ya pertumbuhannya lumayan juga sih, tapi yang di sana lumayan cukup subur. Dan ini agak terkena kulvalaria ya kemarin ya, tapi sudah sembuh. Sana bisa terlihat teman-teman yang di sana itu, dan di sana lumayan pertumbuhannya cukup hijau merona. Mungkin karena seperti ini teman-teman, karena akar-akar kayu-kayu yang lama itu memang sudah hilang, karena memang dibuang semuanya. Jadi akar yang tumbuh, akar sawit yang baru tumbuh itu tidak ada hambatan lagi, dan tentunya cepat berkembang. Terus tanahnya juga itu sudah gembur atau sudah
lembut sehingga perakaran itu semakin cepat berkembang. Nah, substansinya apa teman-teman ya, tentunya kalau kalian ingin ya boleh ditiru atau tidak, tapi ini adalah bukti nyata bahwa dengan penggunaan lubang tanam yang lebar itu bisa memacu pertumbuhan. Karena kalau semakin cepat besar juga yang pertama menambah semangat tentunya. Yang kedua, kalau semakin cepat besar ya pasti nanti akan lebih cepat terhindar dari hama teman-teman. Itu saja. Dari penyakit juga semakin cepat besar berarti batangnya semakin tahan terhadap penyakit. Oleh karena itu di usia-usia TBM ini sebenarnya apapun harus kita lakukan agar dapat memacu pertumbuhan batang kelapa sawit kita. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.